Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat youtuber, kembali lagi dengan channel Kang Surya. Nah, untuk di video kali ini ada sedikit tips ya, bagaimana caranya untuk mengecek transistor itu asli ataukah tidak ya. Karena di pasaran ini banyak transistor yang beredar itu, ada yang KW, ada yang asli tapi tidak terlalu asli, tapi gimana ya, pokoknya KW super lah, seperti itu para sobat. Karena yang asli sudah jarang mungkin ditemukan di daerah kita atau di negeri ini ya para sobat. Tapi walaupun ada, mungkin harganya mahal ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke video ini para sobat, jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Nah, di sini para sobat, saya mempunyai sebuah transistor, yaitu dengan bermerek Toshiba. Ya, di sini juga ada tip 41 ataupun 42 sama ya. Di sini juga ada, saya mempunyai TR5401. Jadi kita akan coba tes semuanya, apakah dripper itu atau bukan dripper ya. Apakah si transistor itu ori, apakah tidak? Seperti itu. Sebenarnya cukup simpel sih, karena banyak ya di pasaran ini atau di pasaran di toko elektronik mungkin tidak sedikit yang jual, yaitu transistor dengan kualitas yang biasa, KW super atau KW1 ya. Di sini para sobat bisa cek saja antara Toshiba ataupun NJW, Sanken, MJL ya, mungkin para sobat bisa mengetesnya, ataupun sejenis transistor lah para sobat. Di sini Kang Surya mempunyai yaitu magnet ya, magnet. Nah, magnet ini memang kecil ya para sobat ya, walaupun kecil intinya kita bisa mengetes ya, atau mengecek transistor itu KW ataukah tidak sih, ya mungkin bagus ataukah tidak. Kalau misalnya short atau enggaknya kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya nih para sobat, bahwa ini magnetnya atau magnet, medan magnet. Nah, caranya gini para sobat. Pertama para sobat ambil saja transistor yang akan para sobat tes. Kalau misalkan transistor itu bagus, kualitas bagus, ini tidak akan nempel si magnet ini ke transistor ini. Mau bawahnya ataupun atasnya itu tidak akan nempel ya. Kalau misalkan transistor ini bagus ya. Karena saya dulu pernah beli transistor dengan merek tertentu, ternyata pas ditempelin kayak gini, wah nempel. Nah, itu dia yang jadi sedikit tanda kutip buat kita. Nah, buat para sobat hati-hati aja. Kalau misalkan mendapatkan seperti itu, sebaiknya dibalikin saja. Oke, kita tes ya. Ini transistor Toshiba yang saya punya, yaitu satu set. Nah, kalau misalkan digini ini tidak nempel para sobat nih, lihat ya. Nah, ini tidak nempel. Sekali lagi, ini tidak nempel juga. Tapi ini bukan kualitas karena ini tembaga. Isinya tembaga para sobat. Nih. Nah, biasanya kalau misalkan dalemannya kaleng pasti nempel seperti ini para sobat. Ini daya tangkapnya ini sangat bagus ya dibandingkan yang biasa-biasa. Ini bagus ya para sobat nih. Nah, nempelnya kuat banget kalau misalkan magnet yang modelnya seperti ini kayak besi ya. Nah, ini ternyata ini tidak nempel, mana hilang lagi. Ini kualitas bagus. Nih, kalau misalkan kaleng ya, kaleng udah pasti nempel. Nih, nah, dicopotnya gua agak susah. Nah, kalau ini agak gimana gitu ya. Nah, seperti itu Pak sahabat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tip 4142. Nah, ini juga sama para sobat. Nih, yang atasnya kita tempelkan. Sekarang yang bawah-bawahnya kita tempelkan seperti ini. Tidak mau nempel ya. Nah, berarti transistor ini bisa dibilang bagus para sobat. Karena hati-hati, sekali lagi saya bilang bahwa di luar sana tuh banyak yang KW gitulah. Kalau misalkan ditempel kayak gini, ditempelin ke magnet itu langsung nempel.
karena saya pengalaman gitu para sobat. Jadi buat para sobat jangan sampai kalau misalkan di toko beli yang seperti itu atau di toko online seperti itu, sebaiknya dibalikin saja, karena bersifatnya kalau misalkan yang KW itu tidak terlalu tahan lama para sobat. Oke, nah ini oke untuk apa sih ini tip 41 ya. Sekarang lanjut ke ini 2N5401 para sobat. Kita coba tempelkan. Nah, tidak nempel juga. Nah, kayak gini aja sejenis transistor para sobat, cek aja pakai kayak gini ya, pakai magnet. Nah, kalau misalkan pakai besi ya otomatis nempel dong seperti ini. Nah, dari kejauhan aja udah apa sih, nyamber. Beda kayak yang ini nih, transistor yang ini. Nah, kalau misalkan di dalamnya kaleng itu udah auto para sobat itu nempel. Nah, ini juga ini KA CA793 ini nggak nempel juga, nggak nempel loh ya, nggak nempel juga. Saya akan nyoba ini untuk bagian MOSFET. MOSFET nempel guys, MOSFET juga tidak nempel para sobat, berarti ini MOSFET bagus. MOSFET juga ada yang nempel para sobat. Ini nempel deh, cuman tidak terlalu bener ini banget. Tidak nempel ya. Nah, ini berarti bagus nih para sobat. Selanjutnya apa lagi nih? Ini transistor 7812 para sobat, LM. Ini juga tidak nempel sob. Berarti ini lumayan bagus karena saya belinya di toko tertentu ya. Ini saya mau ngecek si dioda nih para sobat. Dioda juga tidak nempel karena sejenis tembaga itu jarang nempel para sobat. Nah, ini tidak nempel ya. Yang tadi kan sudah bilang bahwa kalau misalkan nempel itu auto nih, dari kejauhan aja udah nyambel dia. Nih. Ya. Nah, itu contohnya cara untuk mengecek transistor. Cukup simpel dan juga mudah. Jadi buat para sobat di sana, saya ulangi lagi, kalau misalkan untuk pengecekan transistor atau mau beli transistor, sebaiknya para sobat bawa magnet ya dari rumah. Mau bekas speaker itu sama kok, mau bekas speaker ataupun bekas, pokoknya yang ada magnetnya kayak gitu. Mungkin banyak kok di rumah ya bekas-bekas kayak gitu. Kalau enggak cari aja di tukang luak, biasanya ada magnet bekas bekas baling-baling, bekas dinamo, itu sudah pasti ada magnetnya, karena magnetnya bertangan kayak gini nih. Misalkan diginiin baru nempel, kalau misalkan dibalik-balikin dia nggak mau nempel, seperti itu sob. Oke, sedikit tips kalau misalkan mau beli ke toko ataupun beli dari online, para sobat jangan lupa dicek dulu menggunakan si magnet, karena di situ kita akan tahu dan bisa menentukan ya bahwa KW ataukah tidak ya, seperti itu, kualitasnya bagus ataukah tidak. Karena ini MOSFET-nya udah jelek sih, jadi saya buang aja deh. Saya dipakai soalnya bukan sudah buang. Kalau misalkan ini untuk transistor masih yang sudah pakai. Bawa magnet terus ditempelkan ke bagian bodinya, baru para sobat beli. Kalau misalkan para sobat sekiranya cocok, saya balikin ke nomor 01. Pokoknya untuk sejenis transistor para sobat ya cek aja seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Kang Surya tutorialkan atau berikannya untuk cara mengetes transistor palsu ataukah tidak, walaupun tidak benar-benar asli sih, yang penting KW super ya. Semoga untuk di video ini ada yang bermanfaat buat para sobat. Jika ada yang kurang dari video ini mohon ditambahkan. Jika para sobat silahkan di like, jangan lupa di subscribe. Mungkin akan Kang Surya cukup ini sampai di sini. Jangan lupa para sobat, mungkin Kang Surya akan akhiri sampai di sini saja untuk video ini. Semoga ini pertemuan kita di video kali ini menjadi ladang berkah, ladang ibadah.
Cukup sekian dari Kang Surya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, caranya